Halo. Halo. Saat ini kami ada di Simalem Resort, menikmati matahari pagi. Tadi sudah menikmati matahari terbit. Nah, kami mau lanjut kebiasaan yang kami mulai sejak Tahun lalu ya, waktu permulaan kami menikah. Itu bikin kaleidoskop kaleidoskop 2021. dalam 1 tahun, karena kita mau masuk ke tahun baru, jadi kita kembali mengingat-ingat sepanjang tahun apa ya yang udah terjadi dalam 1 tahun ini. Jadi sebenarnya ini bukan untuk konsumsi publik sih, tapi untuk lebih kepada konsumsi pribadi aja, supaya di tahun-tahun berikut yang akan datang 5, 10 tahun, 20 tahun kami boleh melihat dan mengingat kembali bahwa Tuhan pernah lakukan ini sama kami, Tuhan pernah kerjakan ini, dan itu akan menjadi satu ingat-ingatan yang baik buat kami gitu. Nah, langsung aja ke awal tahun yang pernah terjadi di 2021. Nah, apa itu? Ini kan ceritanya baru lahiran ya. Ini si Henok baru umur 3 bulannya. Ya, baru umur 3 bulan. Saat itu kami berpikir untuk tidak manggil siapa-siapa untuk membantu merawat Henok, karena kami pengen merawat Henok sendiri gitu. Jadi ya berpikir-pikir kayaknya sih kalau kerja di rumah sakit sepertinya waktunya terlalu sibuk gitu. Jadi saya memutuskan untuk resign dari rumah sakit tempat bekerja, karena pada saat itu rumah sakit menuntut full time ya. Ya, full timer. Jadi pengen cari yang part time gitu. Jadi resign dari sana rencana, dan untuk mencari rumah sakit yang bisa part time gitu, praktek 2 jam bisa pulang dan merawat anak gitu. Ya, dan juga ya karena memang masih situasi pandemi, ya paling tidak mengurangi resiko lah. Ya, jadi dia sudah sampaikan resign letter ya, atau mungkin Ya pamit juga sama orang-orang rumah sakit, ke ownernya, dan mereka sudah melepaskan dan memberi izin. Jadi di Januari itu resmi resign, padahal itu harusnya masa dimana istri masuk kerja setelah cuti lahiran 3 bulan kan. Tapi justru nggak masuk, malah resign gitu. Nah, itu yang pertama. Terus Nah, yang berikutnya, yang kedua itu satu guncangan yang kami alami, di mana potensi pendapatan kami itu hilang gitu. Jadi di waktu-waktu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, kami tuh memiliki satu passive income yang menurut kami itu lumayan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami gitu kan. Tapi di awal tahun itu kami justru diguncang, duitnya hilang gitu, dan gak tahu betapa uring-uringannya kami, karena pada saat itu istri sudah resign dan saya sendiri masih melanjutkan perintisan tahun yang sebelumnya, yaitu mulai usaha berbisnis, jadi belum settle banget, dan ditambah hilangnya itu gitu. Dan masalahnya jumlahnya itu, kalau ya kami merasa bisa lah dengan passive income sejumlah itu. Kalau saya nggak bekerja, passive income itu akan cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan kalau saya tidak kerja. Nah, tiba-tiba itu hilang, dan itu pun kami juga baru top up ya, baru top up sama dia baru 1 bulan. Tahu-tahu dengar kabar orangnya ada masalah gitu ya, jadinya uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi, nggak bisa dikembalikan. Ya, itu membuat kami
stres ya sampai tidak bisa berkata-kata gitu, hanya bisa berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan gitu. Oh ya, inget kan yang waktu bulan kemarin kita jalan-jalan ini ya, ngabisin malam tahun baru di hotel kan, sama di apart hotel. Nah, Dan iya. itu pun waktu itu bayarnya pakai sisi. Jadi ingat lah ya kan, aduh itu kita belum bayar loh. Dan ternyata bulan ini kita nggak dapet itu passive income itu, gimana Ya makanya itu rasanya? satu tingkat kesetresan atau depresi yang luar biasa bagi kami, karena tahun baru langsung disambar petir seperti semuanya hilang gitu kan. Ya aduh, benar-benar uring-uringan pada saat itu. Tapi ya bersyukur kalau kami ada di penghujung tahun pada saat ini, itu artinya kami bisa melewati itu perlahan, meniti pelan-pelan sendiri, maksudnya enggak lantas minta pertolongan untuk minjem duit lagi sama orang gitu kan untuk menutupi, tapi memakai tabungan-tabungan yang ada, sisa-sisa ya yang kecil-kecil itu kami irit-irit, kami pelan-pelan gunakan dengan sangat amat hati-hati, bener-bener mulai lagi. Ya, kita ini sih ya mulai cari-cari kerja kan, ujung-ujungnya akhirnya ngelamar lagi di rumah sakit yang lama. Dan puji Tuhannya sih rumah sakit yang lama itu masih welcome ya. Ya itu nanti di bulan berikutnya kita ceritain Ya, bagaimana. itu di bulan berikutnya sih, karena di Januari, Februari Itu masa-masa yang itu cukup berat bagi kami. Januari, Februari itu cukup berat gitu, bagaimana kami melewati waktu demi waktu, hari demi hari gitu. Kadang ya nangis gitu kan, minta pertolongan Tuhan ini gimana gitu kan. Mau ngadu sama orang itu malu, mau ngadu sama orang tua itu malu gitu. Jadi kita gunakan sisa-sisa kekuatan aja, sisa-sisa tabungan pada saat itu. Sebenarnya bukan sisa-sisa tabungan, sisa-sisa modal ya. Bukan sisa modal kerja lah, modal kerja usaha pada saat itu dikuras gitu. Nah, kita kan modal perusahaan dulu kan ada, ya itu yang kita kuras gitu, kita ambilin ya, nanti setelah ada duit kita cicil pelan-pelan lagi gitu ya. Jadi itu bulan Januari dan Februari ya, bisa kita bilang Januari Februari. belum juga. Belum ya. Kalau sama Februari masih ada kita masuk rawat. Oh iya, nah nanti kita ceritain bagaimana kehidupan kita di Februari. Ciao dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk di Februari itu oh ya, kami ini lagi di tepat di pinggir Danau Toba. Ini airnya kalau mau kita sentuh. Nah, Februari itu cukup berat juga ya, karena pada saat itu Widya Mama Hinop itu sakit DBD karena juga di situ masa-masa dimana pandemi belum selesai ya. Jadi habis Februari diguncang Januari diguncang masalah keuangan, di Februarinya udah diguncang masalah kesehatan gitu, kerjaan juga belum dapet gitu kan. Jadi itu satu tantangan atau ujian lagi yang datang secara berturut-turut kepada kami. Tapi lagi-lagi kalau kami ada di sini di akhir tahun ini, itu berarti Tuhan begitu baik kepada kami, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, sehingga kami ada di tempat ini. Terus apa lagi ya Februari ya? Ya, yang waktu kejadian waktu sakit itu sih, itu memberi pengalaman ya, gimana rasanya awal tahun terus masih punya bayi. Oh iya. Bayi Hena kan waktu itu baru umur Berapa bulan ya? 4
cepat ya, 3-4 bulan lah ya, Mm. 3-4 bulan. Jadi kan itu juga nggak dibolehin rumah sakit untuk ketemu bayi kan. Jadi memang bayinya terpisah gitu karena masih ASI. Jadi itu sedih banget gitu. Sampai memohon-mohon ke manajemen gitu kan. Akhirnya satu Ada malam kejadian menarik. Jadi waktu itu karena nggak dibolehin kan, akhirnya ini si Pak Henok kan harus di rumah sendirian sama Oh, iya. si Henok kan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga. Terus pas Henoknya udah mulai rewel kan malam-malam, ya itu panik gitu kan Pak Henok, langsung lah cepat-cepat Henok dibawa gitu ya ke rumah sakit tengah malam. Iya, ingat jam 1 atau jam 12 gitu. Jam 12 atau jam 1 malam gitu. Kami bawa. Dan pakai apanya, perlengkapan tidurnya semuanya dibawa. Tapi enaknya sih tidur ya di mobil ya. Di mobil tidur. Aduh. Sampai rumah sakit gak dibolehin masuk lagi sama sakit. Akhirnya pulang lagi gitu. Nah besok malam baru dikasih izin ya dengan ya tanda tangan lah, resiko ditanggung sendiri gitu. Ya habisnya gimana, daripada asinya putus atau gimana gitu kan, karena dia dot juga agak sulit ya, karena sampai sekarang dia ngedot itu sulit gitu untuk minum susu. Jadi ya Ini asih. luar biasa lah, Tuhan begitu baik. Nah nanti kita lanjut di Maret ya. Oke. Nah untuk yang Maret itu kami habis berpikir, merenung, wah ini gimana ya untuk bisa keluar dari kemulut ini gitu. Akhirnya kami minta tolong komunikasi dengan keluarga untuk minta mama pada saat itu untuk bisa bantu kami jaga si Henok gitu. Supaya kami bisa fokus untuk mencari pekerjaan gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ini ya udah apply lagi di BSH ya. Ya di bulan Maret itu udah apply lagi dan diizinkan untuk masuk gitu. Oke, kamu boleh masuk per tanggal 1 gitu, 1 Maret. Jadi prosesnya itu di akhir-akhir Februari sepertinya. Jadi minggu-minggu kedua Maret ya. Oh iya, minggu-minggu kedua Maret. Jadi kami bilang gitu kan sama mama untuk bisa datang sebelum tanggal ini gitu. Jadi itu satu pertolongan yang pertama ya untuk di tahun itu, atau mungkin ya wujud kasih sayang Tuhan kepada kami. Jadi Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh bekerja kembali di rumah sakit yang lama. Kemudian ada solusi untuk perawatan Henok gitu. Jadi mama kemari jaga Henok. Nah istri bisa melanjutkan pekerjaannya di Bogor Senior Hospital. Itu luar biasa itu. Iya, jadi waktu Februari ya, terus sampai di Maret awal itu juga masih ngelamar-ngelamar kan ke tempat lain. Sebenarnya ada ya yang cerita nggak enak ya, udah sempat ngelamar di satu klinik. Ya karena memang sebetulnya karena masalah kebutuhan uang sih. Jadi di klinik itu masih belum rame pasiennya, dalam ya jauh sekali lah, dalam 1 minggu paling cuma 1 pasien kayak gitu. Sementara kan kondisi saat itu membuat kami betul-betul urgent gitu untuk punya penghasilan yang tetap. Jadinya ya apa boleh buat lah, sebetulnya klinik itu memang membutuhkan, dan ada satu rumah sakit juga yang kami apply itu pun membutuhkan. Iya, apa boleh buat karena emang BU ya, BU akhirnya terpaksa lah membuat mereka kecewa gitu. Akhirnya balik lagi ke BSH-nya. Nah, begitu hanya sih BSH menyambut baik.
Iya, jadi bersyukur lah kalau dulu rumah sakit tersebut kita udah sempat resign ya, tapi masih diperkenankan untuk bergabung kembali gitu dengan mereka. Itu luar biasa sih. Kadang-kadang nggak habis pikir dengan bagaimana Tuhan menolong gitu. Jadi kami bisa dibilang diberkati dari rumah sakit ini. Iya betul sih, jadi ya itu pun membuat kami sadar ya bahwa rumah sakit ini ya memang betul-betul yang Tuhan kasih lah untuk memelihara kehidupan kami. Mulai dari tahun lalu waktu pandemi dimulai, udah kami rumah tangga baru, semuanya start dari awal, udah gitu pandemi. Kalau orang lain mungkin sampai banyak yang ngalamin kesusahan ya, tapi ya kami sangat bersyukur sekali melalui rumah sakit ini kami terpelihara gitu. Mungkin ingat ya cerita waktu tahun lalu ya, dimana kami proses kehidupan kami, dan ya memang Tuhan berkati melalui rumah sakit ini. Begitu juga tahun ini, ternyata waktu kami berniat untuk keluar dari sana dengan satu dan lain hal alasan, tapi pada akhirnya balik lagi ke situ. Di situ kami mengakui bahwa apapun yang jadi suka duka, proses perjuangan di rumah sakit itu juga kan waktu itu ada segala macam hal yang kurang cocok gitu, tapi ternyata itu ya Tuhan yang ngasih gitu untuk menjadi berkat buat kami. Akhirnya ya, kami belajar bersyukur dan belajar menjalani segala sesuatunya dengan sukacita. Nah, untuk selanjutnya belum April, Mei, Juni Ya, itu masa-masa dimana kami mulai bangkit lagi ya, mulai kerja lagi. Istri mulai kerja lagi, saya juga mulai kembangkan bisnis lagi, karena memang pada awal-awal tahun kemarin kan sudah dikuras ya, modalnya sudah dikuras karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi itu masa-masa dimana kami mulai bangkit lagi, mencicil lagi pekerjaan-pekerjaan kami yang sebelumnya tertinggal dan terkuras gitu ya. Ya nggak ada, kayaknya sih nggak ada peristiwa khusus ya. Ya, tidak ada Tapi peristiwa ya itu khusus sih. masa-masa dimana kami mulai bangun nabung-nabung lagi. Nabung-nabung lagi. Ini sambil ini ya persiapan. Ya soalnya kan Inang udah mesti pulang ya. Oh iya. Di Juni itu Inang pulang sih. Juni Pulang. akhir ya. Minggu-minggu Enggak, keempat minggu akhir. kedua lah. Minggu kedua ya. Ya, minggu-minggu pertengahan Juni sampai akhir Juni itu pulang gitu. Dan kebetulan orang yang kerja di rumah itu biasanya memang nggak pernah megang anak ya, tapi sudah di briefing kalau nanti pasca sepulangnya orang tua kami, dia yang memegang selanjutnya, dan Ya untungnya mau sih. ya mau, dan puji Tuhan bisa juga. Ya itu satu kebaikan juga ya menurut kami, karena ibu ini juga ya cukup telaten, Ya, puji Tuhannya cukup orangnya baik, rapi, ya. pekerjaannya baik juga gitu. Nah juga ini di bulan Juli atau di akhir Juni sampai awal Juni ini ada satu peristiwa yang mengejutkan juga tuh, pasca sepulangnya orang tua kami kan pulang. Nah di Juli awal Akhir Juni. akhir Juni 28. 28 Juni kami satu keluarga masuk rumah sakit.
kena Saya dulu. COVID-19. Oh ya, istri dulu. Jadi ceritanya tuh gimana tuh? Henok duluan ya? Iya, enak dulu, dia mulai demam-demam, Nah, terus nggak mau makan. Kami pikir mau tumbuh gigi apa ya gitu ya. Soalnya kan usia 6 bulan ya, katanya mau tumbuh gigi. Tapi kok nggak keluar giginya. Terus ada fase dia nggak mau makan sama sekali, nggak mau minum, sampai hampersnya juga kering. Udah khawatir waktu itu kan, akhirnya bawa ke dokter gitu, ke rumah sakit. Ya di situ ya memang mungkin karena lagi pandemi ya, jadi dokter anaknya juga nggak mau nemuin secara langsung, mesti di screening dulu kan. Screening, saya bilang ini mungkin DBD kali gitu, jadi periksa ke arah DBD juga kan. dan memang itu Terus disuruh mulai swab juga. peak-peaknya Delta ya. Ya Delta. Ya mulai naiknya Delta, peaknya Delta. Jadi kita khawatir juga ya, mungkin beranggapan bahwa ini DB mungkin. Jadi diperiksa DB, cek labnya, hasilnya negatif ya, negatif DB-nya. Nah terus kami jadi berpikiran ya mungkin COVID gitu ya. Tapi kan nggak enak untuk di swab karena anak bayi ya, di swab. Jadi kami kebetulan ibunya juga pada waktu itu sudah mulai agak ada gangguan ada tenggorokan. terasa, tenggorokan kok nggak enak, kok sakit ya kepala gitu. Udah mulai sehari sebelumnya ya, cuman mungkin karena anak juga sakit jadi nggak begitu dirasain kan yang kayak gitu kan. Ya udah saya lah yang swab kan, padahal saya yang positif. Nah ya jadi dia positif. Ya udah berarti Kami beranggapan ya Udah, Henok Henok juga berarti positif. COVID-nya juga. positif. Jadi kami nggak men-swab si Henok ya. Nggak swab lagi, jadi habis itu kami dirawat bareng ya ibunya sih, cuman saya ikut masuk ke dalam ruang perawatan untuk membantu kan, karena memang Henok kan masih ASI, jadi ya aduh itu tantangan juga ya. Jadi saya pakai hazmat, pakai masker, melihat orang-orang yang dikasihi dengan cara yang terbatas gitu, ada ya hal-hal yang dihindarin juga. Jadi selama 1 minggu perawatan saya pulang balik ke rumah gitu, rumah sakit, tidur di rumah sakit. Kebetulan memang ruangannya ada kamar yang terpisah ya, jadi saya tidur di kamar yang satu, kemudian kalau ada butuh pertolongan saya bantu tolongin pakai APD gitu. Tapi di hari ke-6 Iya, saya ini waduh, kena juga, demam udah mulai demam. udah mulai demam, di swab positif juga, akhirnya ya udah dirawat lagi di ruangan yang sama. Nah tapi istri sudah mulai lebih baikan ya, jadi dia melanjutkan isolasi mandiri di rumah itu, antivirusnya juga sudah masuk. Nah saya yang nerusin kamarnya sampai sekitar 5 hari ya, 5 hari. Setelah itu baru kita pulang bareng-bareng. Enggak, aku duluan pulang kan. Oh iya maksudnya istri pulang duluan, kemudian 5 hari selanjutnya saya yang pulang gitu, melanjutkan isolasi di rumah. Itu di rumah juga masih batuk, masih ya ada sisa-sisa lah, tapi keadaan sudah lebih baik. Mungkin sekitar berapa ya, mungkin sebulan baru benar-benar recover full ya. Mungkin sekitar 1 bulan itu baru benar-benar full kondisinya balik seperti semula gitu. Jadi itu tuh sampai di Juli itu luar biasa Ya waktu itu sih memang perenungan banyak sih ya yang kami rasakan gitu ya. Kena COVID, terus anak juga kena, tapi puji Tuhannya bisa dilewatin. Itu juga yang mengingatkan kami bahwa ya hidup ini kalau masih ada sampai hari ini itu semuanya karena anugerah Tuhan, dan Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Waktu kami terima hasil positif gitu ya, saya sempat berpikir gini, Tuhan aku bisa melewatinya nggak ya gitu. Apa aku ini akan seperti orang-orang yang ada yang nggak bisa
survive. ada yang sampai parah gitu kan, inspeksi dan lain sebagainya, terus akhirnya dipanggil Tuhan gitu. Saya sempat terpikir begitu gitu pada saat terima hasil. Walaupun sesak-sesak Tapi- juga ya, napas berat ya. Iya, waktu itu memang cuman ini cerita waktu baru terima hasilnya itu. Oh. Nah, pada saat itu terpikir begitu, tapi ada satu iman yang bicara dalam hati saya, ya mungkin itu Roh Kudus ya, yang bisa pikir itu Roh Kudus lah ya, kalau bisa sampai bikin sesuatu sampai hati saya tenang tuh pasti pekerjaan Roh Kudus lah. Jadi kalimat itu seperti ini, bahwa penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian gitu, tapi akan membawa kemuliaan buat Tuhan gitu. Kalimatnya seperti itu, dan itu kalimat yang terus terngiang-ngiang gitu di telinga saya, di hati saya, dan ternyata terbukti gitu. Pada Iya. saat saya mulai batuk-batuk parah, terus sempatlah saturasinya turun ya di bawah 90 ya, 88, 89 pada waktu batuk-batuk itu. Dan tapi ternyata bisa gitu dilewatin, itu puji Tuhan sih. Iya, jadi saya sendiri sih bener. Soalnya nggak terlalu parah ya. Iya, nggak terlalu parah. Saturasi memang sempat turun, tapi nggak ada yang begitu parah gitu ya. Cuman berkaitan dengan kekhawatiran atau apa, saya sendiri memang sejak menerima hasil istri ya, pada waktu memang sebelumnya kami sudah agak ada kecurigaan, dan kami berdoa, Tuhan, kami menolak penyakit ini, COVID ini. Tapi kalau memang itu pun terjadi, ya kami akan hadapi gitu, Dan waktu istri dinyatakan positif, sama sekali tidak ada ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran dalam hati saya. Dan saya cuma berkata, Tuhan, kami akan lalui, kami akan lewati, kami akan jalani bersama-sama. Jadi ya udah, anak saya urus ya, jalan ke sana kemari untuk ngurus administrasi rumah sakit dan lain-lain gitu kan. Dan memang ya penyakit ini sedikit banyak, bahkan bilang banyak ya, karena kan orang katanya datang kepada Tuhan itu cenderung kalau lagi dia ada masalah sakit gitu, dan tidak tertutup gitu bagi kami juga gitu, tidak terkecuali kami juga yang membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih baik dengan Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Dia meneguhkan iman kami gitu. Ya kalaupun memang waktu kami selesai, ya udah, memang itu waktunya sudah selesai gitu. Kami berprinsipnya begitu, berpikirnya begitu. Kalau memang masih dikasih kesempatan hidup, berarti tugas kami belum selesai, itu aja gitu. Nah itu ujian bagi kami. Jadi ya bersyukur sih bisa dapat pengalaman yang seperti itu gitu. Jadi Iya. luar biasa. Yang menariknya juga waktu dirawat itu ya, gimana ya, itu susah untuk dibilang dengan kata-kata ya, susah deh, cuman bisa dirasain ya. Dan kadang Bener sih. waktu saya mengingat itu gitu, saya sampai ngerasa, aduh, gak pengen deh dirawat walaupun punya asuransi juga. Jadi ini kilas sebentar ya, asuransi itu membantu sekali sih, puji Tuhan banget. Waktu saya dirawat DBD kemarin, terus kena COVID lagi nih sekeluarga, puji Tuhan kami udah masuk asuransi. Jadi di saat ekonomi kami betul-betul nggak bisa, kalau kami nggak ada asuransi saat itu, bayarin itu nggak mungkin bisa lah. Tapi karena kami udah ada asuransi, jadi itu pun salah satu pertolongan Tuhan ya. Ya. Kami daftar asuransi di saat yang tepat, jadi pada saat kami udah sakit full cover semua gitu. Ya teman-teman atau ya bisa lihatlah, cek biaya perawatan COVID itu seberapa besar, dan kami tidak mengeluarkan sepeser pun. Dan ya itu satu media di mana Tuhan menolong kami juga sih. Iya, betul. Nah, Ya itu kalau mau tahu asuransinya apa ya bisa chat. April.
kita nggak jualan asuransi. Iya, nggak jualan asuransi, kami cuma paling kenalin ke agen yang menolong kami luar biasa juga sih. Iya, itu juga agennya helpful sekali. Iya, betul sekali. Nah, jadi walaupun punya asuransi juga, pengalaman dirawat di rumah sakit itu sih Tetap nggak membuat enak ya. saya merasa, aduh Tuhan, kok nggak enak gitu, nggak enak kok. Berhari-hari sampai seminggu di kamar, Bosan, saya terus dipasangin itu, disuntik obat, belum lagi rasanya waktu itu mual, nggak mau makan, aduh nggak enak ya pokoknya. ya Rasa di merasakan badan tuh nggak enak gitu, mau makanannya enak juga nggak bisa gitu. merasakanlah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kalau disuruh isoman ya kan. Isoman dulu susah sekali ya, atau bosan sekali ya kalau di rumah sakit ya, suruh di situ aja nggak ngerjain apa-apa. Oke, kita lanjut lagi cerita. Sekarang itu apa tuh? Kemarin COVID ya, Iya. COVID, Fit, karena COVID. Nah, setelah selanjutnya setelah sembuh itu dimulai tuh TEN sudah mulai adalah pekerjaan pada waktu itu gitu kan. Tapi ini pekerjaan yang memberi pengalaman bisa dibilang buruk, bisa dibilang juga jadi pengalaman baik ya, pelajaran yang baik. Karena pada saat itu mulai ikut tender gitu kan, bareng sama orang yang istilahnya dapat di jalan lah gitu. Jadi saya gabung sama dia, gabung untuk menggarap project. Nah, projectnya itu ya biasalah seputaran PLTS kan. Nah, jadi kita udah kerja nih, kita udah susun tender speknya seperti apa, dan akhirnya disetujui, kemudian tendernya keluar sesuai dengan spek yang kita susun, sesuai spek yang kita rancang, dan sampai pada akhirnya menang nih gitu. PT-nya temen ini menang gitu ya, TEN memang dibalik di belakang gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kami menemukan satu bau yang tidak enak gitu. Jadi ya udah ditemenin untuk cari supplier, udah dicari, ya itu memang ya bisa dibilang kekeliruan kami atau ketidakhati-hatian kami ya pada saat itu, sehingga akhirnya tender itu berjalan dia sendiri gitu. Artinya ya dia nggak ikutin kita lagi. kami nggak ngikutin dia lagi gitu, walaupun ya dia jadi ya meminta-minta juga ya dia marah juga. Tapi ya aku pikir ya, apa hak dia marah? Seharusnya saya yang marah, seharusnya kami yang marah gitu. Bentar, lihat ya dari Pak ya. Nah, jadi seharusnya saya yang marah karena banyak kontrak atau kesepakatan yang tidak transparan, yang sudah disepakati tapi dikhianati begitu. Yang kami rasa ini nggak cocok nih, kalau misalnya yang ini aja sudah tidak disepakati, ya ke depan juga janji-janji dia mungkin tidak akan ditepati juga. Makanya saya pikir udah, saya nggak mau jalan lagi sama kamu gitu kan, daripada rugi lebih dalam gitu kan dengan janji atau kontrak yang tidak jelas gitu. Jadi ya udah, kami putuskan hubungan gitu. Di situ kita belajar juga sih ya, bahwa itu pengalaman pertama lah kalau mau tender sama yang pemerintah atau yang kayak gitu ya, jadi pengalaman lah ya. Iya,
ya, saya pikir itu pengalaman gak enak, pengalaman buruk sekaligus memberi pelajaran lah bagi kami, karena memang itu yang pertama, jadi memang banyak pembelajaran. Nah yang kedua ini lebih baik gitu ya, kebetulan ada tender yang datang juga minta untuk kita nyuplai barangnya gitu dari salah satu PT di Bandung gitu ya. Jadi dia minta kita untuk menyediakan barang-barangnya, dan puji Tuhan dengan pengalaman yang sebelumnya kita mulai rapiin nih, mulai detail gitu kan, supaya tidak kecolongan lagi gitu. Jadi semuanya kita susun bagaimana supaya kita itu aman gitu, aman dalam hal ya mendapatkan profit dan margin lah, kira-kira begitu kan ya. Sampai pada akhirnya puji Tuhan dia menang tendernya, kita dukung. Pertamanya dia minta dukungan dari kita untuk nyuplai barang ini gitu, dan saya berikan surat dukungan itu, dan puji Tuhan dia menang. Sampai pada akhirnya dia merealisasikan untuk order barang sama kita. Itu yang luar biasa juga tuh. Itu di bulan Agustus atau bulan apa ya? Itu di bulan-bulan Agustus juga, cuman kan stepnya lanjut ya sampai beberapa bulan kan, karena kan tender itu kan nggak 1 bulan langsung clear gitu. Jadi startnya di bulan 8 Agustus, kemudian realisasinya itu di Oktober November kalau nggak salah ya. November itu realisasinya, karena dia kan kalau tender itu kan banyak dokumen yang harus dilengkapi kan. Jadi dia minta surat dukungan sama kita bahwa kita pemegang brand ini untuk menyuplai barang tertentu, ya barang dengan brand tertentu itu. Nah kita kasih surat dukungannya gitu, kemudian kita garansi sekian tahun gitu. Jadi mereka beli sama kita. Nah, doain supaya tahun-tahun ke depan akan banyak proyek-proyek yang demikian. Amin. Nah selanjutnya apa tuh? Ini mungkin udah nggak berkaitan dengan termin waktu ya, per bulan-bulan ya, karena memang ada kejadian yang berlangsung sekian bulan gitu. Ya di waktu-waktu itu juga kita mulai kepikir ya, ini gimana ya, kontrak rumah akhir tahun udah habis, kita mau lanjut lagi apa kita mau cari rumah sendiri. Iya ini pun menarik ya Maya. Ada banyak kejadian-kejadian yang unik yang kami percaya itu pekerjaan Tuhan ya. Wah luar biasa sekali. Jadi ada banyak nih target-target rumah, karena kami mencari pertama tuh yang pasti sesuai dengan kemampuan ya. Jadi kami kemarin cari ya rumah second aja lah gitu. Jadi cari rumah second, tuh ada beberapa opsi, dan setiap opsi itu kami serahkan sama Tuhan. Kami doa sama Tuhan, Tuhan rumah yang ini bagaimana? Tuhan rumah yang ini bagaimana? Tidak dijawab juga, ya dinyatakan ya aku pikir bukan itu gitu. Karena kami punya prinsip, punya pendirian bahwa kalau memang unit itu menjadi milik kami gitu kan, pasti Tuhan tunjukkan sesuatu gitu yang mengarahkan unit itu menjadi milik kami gitu kan. Tapi ini tidak gitu. Jadi ada rumah yang satu tidak ada respon Tuhan sepertinya gitu, yang kami anggap yang bukan awalnya ini gitu. kayaknya udah serak banget gitu ya. Ya rumah di Pokoknya udah hook, inilah. ada tanah ya lebih, wah ini menarik nih gitu. Tapi ternyata bukan. Nah ini yang kedua nih yang baru nih, yang rumah tingkat itu mah. Yang hook bertingkat ya Pak. Rumah bertingkat nih ini seru juga. Jadi pada waktu kami ketemu rumah yang 2 lantai dibanderol di bawah harga pasar gitu. Nah agennya bilang memang dia butuh
duit gitu, BU ya. butuh duit gitu kan. Jadi dia dijual dengan harga ya lebih murah dari pasaran. Nah kami tertarik gitu, kami survei, kami lihat ke dalam-dalamnya memang ada ya cacat sana sini, tapi kalau kami hitung-hitung oke lah gitu kan, kami hitung-hitung oke. Nah mulai kami seriusin, kami doain terus gitu kan, gitu. Nah, survei kedua kami bawa tukang gitu untuk mau tahap selanjutnya kan, tembak negosiasi gitu. Kami bawa tukang untuk menilai kerusakan rumah ini dan biaya perbaikannya gitu berapa, supaya kami bisa bernegosiasi lebih bagus kan, punya datanya. Nah kami bawa tukang, kami lihat-lihat, kami nilai-nilai, oke gitu kan. Jadilah kami tentukan nilainya dan kami tawarkan satu harga gitu. Nah memang di situ dia masih kurang ini ya, Mau turun ya. kurang terima dengan tawaran itu, jadi nggak diterima lah intinya. Tawaran itu ditolak gitu ya. Jadi dengan harga itu pun kami masih ingin berencana untuk oke lah kita ambil aja kali ya gitu, tapi kami terus doa gitu dan berusaha untuk tidak tergesa-gesa memang sih. Ya, sambil ngitung-ngitung, aduh ini kayaknya kita harus kuras dari sini dari sana. Terus wah berarti kita nggak jadi pulang kampung ya kalau semuanya kita kuras. Itu tuh sih pemikiran gimana itu. Ya apa kita habisin semua ke sini gitu. Udah niat banget sih ya udahlah, apa boleh buat lah ya gitu kan. Terus ternyata ngobrol sama ininya ya, marketingnya ya, ngobrol sama marketing, dia bilang ya kayaknya mentok gitu, dia nggak mau kalau orangnya nggak mau kalau diturunin lagi. Iya, gitu ya. di bawah harga itu, di bawah bandrol itu. Dan itu pun memang menurut kami ya ya masih diterima lah gitu. Jadi sampai pada akhirnya kami mau keluar gitu kan, beberapa hari kemudian. Akhirnya kita nyari lagi, kita sambil nyari-nyari. Iya, sambil nyari-nyari gitu kan. Terus terpikirlah karena ini lagi masa-masa pandemi, ada promo-promo segala macam. Akhirnya ya kita terpikir untuk rumah baru aja kalau gitu, jangan rumah second, supaya kita bisa lebih ringan untuk bayar-bayar di awal gitu kan banyak bonus tuh. Kita sampai ke komplek yang dekat rumah sakit ya. Ya, dekat rumah sakit kita cari-cari. Gitu ya. Situ udah tergiur juga nih, bagus ya, banyak bonusnya, gini. Tapi kok mikir gimana ya, rasanya kok untuk bayar cicilan segini gede kok kayaknya belum cukup puas ya gitu. Sebetulnya kami juga ada ngeliat di komplek tempat kami tinggal gitu, cuman kami mikir waktu itu mahal banget kayaknya ya gitu, mikirnya harga segini kami cicil sebulannya juga lumayan gede, tapi kok luas tanahnya cuman sempit gitu ya, nggak begitu gede gitu. Itu kalau yang di komplek tempat kami tinggal. Terus kalau yang tadi yang di dekat rumah sakit, lingkungannya ya yang kurang srek gitu ya, udah bayar gede tapi kok ya nggak maksimal gitu, nggak puas banget gitu. Terus kami cari lagi lah yang deket-deket di SB ya, SB. Nah di SB itu juga udah istilahnya ngiler banget gitu, udah lokasinya bagus, tempatnya bagus. Disebut aja itu. Disebut aja. Nggak tahu boleh nggak itu. Terus desainnya bagus. Aduh, kayaknya kalau bayar mahal untuk itu tuh nggak nyesel gitu, karena emang semuanya dapet lah pada saat itu yang kami
teringat ya yang kami pikirkan ya. Sampailah akhirnya yaudah kita ikut deh ininya apa, mau booking untuk ambil undian ya. Ambil undian. Pas di hari H dibuka lah kan harganya segini. Sebelumnya kita udah kasih kode juga tuh sama Tuhan, gimana ya kalau misalnya di atas itu sama sekali nggak usah ambil, tapi kalau di bawah itu kita ambil gitu kan. Ternyata pas di hari H yang buka harga itu, wah kok di bawahnya, wah berarti oke juga nih gitu kan. Dan rasanya kayaknya oke nih, udah mulailah pilih-pilih nih, pilih-pilih blok mana nih. Cuman terus pas ngeliat petanya, yang paling murah yang di bawah dari harga yang kami doakan itu kok dekat Sutet ya gitu. Walaupun sih katanya sih aman ya katanya, cuma gak tahu ya, ada rasa yang kurang ini sih ya, kurang srek gitu jadinya. Jadi muncul ada perasaan yang nggak pas lagi gitu. Akhirnya kami sampai datang lagi ke lokasi itu, berkali-kali kami udah datang ke situ untuk memastikan gitu, untuk meyakinkan diri ini benar gak ya, jadi nggak ya tapi gitu. tetap nggak kena damai sejahteranya Iya, gitu ya. damai sejahteranya nggak dapet. Padahal sih kami udah lihat kalau Sutetnya di sini berarti kira-kira rumahnya di sini. Ya mungkin emang nggak terlalu deket sih, tapi itu jadi mengurangi damai sejahtera tadi gitu. Iya, nggak ketemu damai sejahteranya. Terus akhirnya nimbang, akhirnya sih waktu itu aku dapat gini, jangan sampai aku merasa apa yang Tuhan kasih itu kurang cukup atau kurang bagus buat aku, karena aku menganggap aku harusnya dapat yang lebih baik gitu. Jadi istilahnya udah dikasih yang A, misal udah ditunjukin A yang bagus, tapi karena aku merasa itu kurang kurang layak lah ya, aku jadi menolak itu gitu sih. Jadinya ya akhirnya kembali deh ke ke kawasan kami tinggal gitu, bukan di klasternya. Iya. Bukan di klaster Di kami klaster yang lain sih. tapi di klaster lain gitu, tapi dalam masih satu kawasan. Nah, di tengah-tengah pencarian itu, ini yang menarik nih, ada yang menarik. Rumah yang kami incer, yang kami tertarik yang itu rumah second tadi yang bertingkat, di Hook, yang dijual dengan harga di bawah pasaran, ternyata menjadi ya nggak tahu sih sengketa atau sitaan bank atau apa, intinya rumah itu dalam masalah lah, dalam sengketa, yang punya diusir keluar, dipaksa dikosongin rumah itu dan rumah itu dipalang dengan kayu gitu, disegel kayu gitu. Nah, waktu melihat itu, ini dalam satu klaster kami nih, jadi kami sering lewat gitu dan melihat rumah itu dan mengingatkan, ini rumah kemarin yang kita incer nih gitu. Iya. Ya melihat itu kami bersyukur sekali ya, ampun Tuhan ini baik sekali nih. Kalau kami dulu terburu-buru memaksakan kehendak kami, paling tidak uang booking fee pasti hilang gitu. Misalnya booking fee udah kami tanda jadi, kami kasih 20 juta atau 10 juta, kami akan lunasi DP-nya, kami akan urus KPR-nya gitu kan. Nah, setidaknya itu pasti hilang gitu. Tapi Tuhan itulah begitu baik, Tuhan luputkan itu dari kami, dan ya kami hanya bisa senyum-senyum aja gitu, terpukau gitu kan, bagaimana Dia menggiring kami ke jalan yang benar gitu, menggiring kepada keputusan yang benar. Jadi kami tidak terjerembab ke dalam kerugian gitu kan. Iya, pas waktu akhirnya kita juga memutuskan jadiin rumah yang ini juga kan, ya kita terus mohon pimpinan Tuhan ya,
kita sambil mohon petunjuk bank mana yang kasih KPR-nya yang ringan, yang kira-kira nggak sampai mencekik leher gitu. Terus prosesnya waktu penandatanganan segala macam ya kita minta Tuhan lah. Kalau misalnya dari ada yang menarik, jadi waktu minta minta tuntunan bank itu, aku sekali lagi minta tanda sama Tuhan agak ekstrim gitu. Waktu itu gini, ada 2 bank nih yang menerima KPR kami. Jadi sebetulnya aku kurang serak sama bank pertama gitu. Enggak. Jadi gini, bank pertama itu lebih bonafit, lebih keren lah gitu ya, udah ternama. Bank kedua itu sebetulnya udah bank besar juga, tapi kalah bonafit dari bank pertama. Jadi bank pertama nih pelayanannya oke banget lah ya, dalam waktu seberapa udah langsung dapet nih kita kabarnya bahwa pengajuan kita diterima gitu. Nah jadi waktu bank kedua bilang diterima juga, udah mikir-mikir gitu kan, gimana ya, kayaknya lebih oke nih bank pertama gitu ya. Cuman bank pertama ada bunga floating, nah, kalau bank kedua nggak ada floatingnya, jadi udah diatur mereka lah sampai berapa tahun bunga segini, berapa tahun bunga segini gitu kan. Nah kalau suami sih waktu itu udah oke tuh sama bank kedua, cuman saya ya gitulah ya mikir, gimana ya, bank pertama aja lebih bonafit, lebih ternama, kalau misalnya ada apa-apa gitu kayaknya bisa lebih safe gitu. Terus ya diingetin aja kalau jangan sampai mempercayakan hal seperti itu kepada apa yang tampak di luar gitu loh. Oke, misalnya bank pertama lebih bonafit, tapi kalau misalnya nih terjadi sesuatu yang nggak enak, apa nggak jauh lebih kecewa gitu, karena udah mempercayakan ya pengharapannya besar gitu kan, karena udah merasa sama bank yang besar gitu. Itu aku diingetin kayak gitu. Terus aku minta tanda yang agak ekstrim gitu. Jadi sama bank yang kedua ini waktu itu mereka minta perjanjiannya itu di Jakarta, sementara kan kita mau pulang kampung ya. Jadi aduh, mana bisa lagi nih ke Jakarta, ini harus di Bogor nih, soalnya nggak bisa kan, udah mau cuti panjang gitu. Jadi aku karena banknya di Jakarta kan ya, banknya di Jakarta. Ya gimana ya, kita berhadapan sama perusahaan besar pula ya kan, masa mereka yang harus ngikutin kita, harusnya kita yang ngikutin mereka gitu kan. Jadi aku bilang gini, ya udahlah, kalau misalnya ini mereka nggak mau di Bogor, nggak jadi. Sempet ekstrim begitu sih. Terus ya mikir-mikir kan, apa nggak terlalu ekstrim ya, kayaknya kok jadi kayak mempermainkan Tuhan gitu. Jadi kayaknya seolah-olah apa yang kita udah tahu bakal nggak mungkin terjadi, terus kita paksain, terus kalau gara-gara itu jadi batal, kayaknya kan terlalu aneh gitu ya doainnya kayak gitu. Tapi ternyata memang dibikin Tuhan itu pun di ACC sama mereka gitu, untuk dibikinnya di Bogor. Dan itulah yang semakin meneguhkan aku sih, ya udahlah, memang inilah dari Tuhan gitu sih. Apa yang kayaknya nggak mungkin di ACC, kok ya di ACC juga gitu. Sampai pada akhirnya jadilah unit itu. Jadilah unit tanpa itu kendala, lancar ya. Akad kreditnya juga sudah dilakukan di Desember lalu, tepat sebelum kami pulang kampung gitu. Jadi semuanya nggak ada yang keburu-buru banget gitu, timingnya pas gitu, on schedule lah gitu. Kami sebelumnya juga memang udah runut kan ya, minggu pertama, minggu kedua, ya minggu ketiga gitu. Jadi semuanya on schedule. Ya luar biasa ya, doain juga supaya bisa memenuhi cicilannya ya. Karena
tahun-tahun atau bulan-bulan ini akan ditagih cicilan. Iya. Tapi ada lagi kan? Apa Waktu tuh? perjalanan kita mau pulang, kita pada sakit, ya kan? Pulang dari Enggak lah, waktu pulang ke kampung. oh iya pulang ke kampung. Iya, Itu juga pas tuh. pulang ke kampung ya di 23 Desember itu kan. Nah, Nah, 1 hari sebelumnya tuh pada sakit tuh. ada Itu sakit. pada si Henok flu, aku demam. Nah, mamanya ini yang agak aman ya. Iya. Mamanya agak aman. Nah, di situ udah sempet nih untuk bikin sesuatu yang curang lah untuk kita bisa pulang pokoknya gitu kan. Tapi pada saat itu kami bilang pokoknya kami mau ikut aturan Tuhan gitu. Kalau memang hasilnya positif Dan ternyata kami harus batal dan harus kami batal. menanggung kerugian karena udah booking semuanya, mulai dari pesawat, penginapan, dan kami harus rugi semuanya itu nggak apa-apa Tuhan. kami mau ikut Kami gitu. mau ikut. Tapi Gitu. ternyata waktu swab Hasilnya negatif Hasilnya juga. Ya udah negatif. akhirnya berangkat nih. Iya. itulah baiknya. Padahal ya kami pikir ya kami apa ya kalau udah pilek-pilek begitu kan ya kemungkinan besar pasti positif lah, sekalipun mungkin belum tentu COVID lah kan gitu. Kadang-kadang kan hasil tes ini gitu. Jadi kalau Jangan nanti robek ya. udah begitu ya udah susah gitu kan. Tapi ya udah Henok di swab, hasil swabnya negatif. Kami antigen karena udah vaksin 2 kali dan hasilnya juga negatif. Nah, itulah perjalanan kami dalam 1 tahun sampai akhirnya kami bisa berlibur di kampung halaman, menikmati kampung halaman dan diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati si malam resort, nginep di sana bersama-sama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Ya walaupun capek juga ya, kita Ya, mabok juga pas di semalam sampai muntah-muntah. Aduh, memang luar biasa sih. Iya. Tapi tidak terbanding lah dengan sukacita yang didapat gitu. Ya itulah Itu perjalanan pengalaman. Petualangan di 2021. Untuk 2022 sebetulnya udah ada ceritanya, tapi karena ini dibuat setelah tahun baru, kami sudah merasakan petualangan. Tapi kita ini sambung di kaleidoskop 2022. Kita sambung di kaleidoskop 2022. Oke, Henok kasih salam. Dadah. Jadi sekali lagi kalau kayak misalnya kaleidoskop yang tahun lalu kan kita bilang bahwa kalau Tuhan sanggup menolong kami di tahun 2020, Tuhan juga sanggup menolong kami di tahun 2021. Dan ternyata digenapi Tuhan. Dari banyak pergumulan, jatuh bangun, Tuhan tolong sampai melewati 2021. Nah, memasuki tahun 2002 ini juga kalau Tuhan sanggup menolong kami di tahun 2021, Tuhan juga pasti sanggup menolong kami di tahun 2022 ini. Amin. Jadi tetap semangat buat kami dan juga yang mendengarkan kalau ada yang mendengar. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kami ciao Orlando Simangunsong and family. Ya.